persiapan besok ya. Ya. Adapun untuk kegiatan tersebut merupakan bagian dari program supervisi pimpinan terkait dengan pembelajaran diplomasi. Nah, ada hal-hal yang perlu kita samakan berkaitan dengan supervisi. Jadi hal-hal tersebut perlu disamakan persepsinya oleh semua guru sehingga memiliki hasil yang optimal. Dan hasil tersebut tidak hanya dalam supervisi, tapi dalam kegiatan-kegiatan seharian juga. Nah, terkait dengan persiapan supervisi besok, apa yang Ustaz Gali pahami berkaitan dengan filosofi pendidikan di Indonesia? Mulai dari Ustaz Gali mengenal pendidikan, bahkan mengalami pendidikan dari mulai SD sampai dengan sekarang, atau mungkin selama menjadi guru, boleh diceritakan? Bismillahirrahmanirrahim. Menurut yang saya dapat dari keilmuan yang saya dapat, bahwa pendidikan itu lebih ke arah adanya perubahan sikap maupun pengetahuan maupun keterampilan. Yang tadinya anak ada perubahan persepsi di awal saya mengampu kuliah pendidikan. Ada perubahan persepsi yang tadinya siswa belajar itu hanya mendapatkan ilmu saja di sekolah begitu, hanya sesederhana itu. Namun kesini justru ada perubahan persepsi dari konsep-konsep pendidikan. Tidak hanya tidak hanya siswa itu sekolah datang kemudian dapat pelajaran dan pulang, tapi sekarang banyak sekali dinamika pendidikan yang akhirnya meluas. Ada konsep misalkan menyentuh spiritual, menyentuh sikap. Kalau dulu yang saya dapatkan di awal ya hanya transfer ilmu saja begitu, tapi sekarang ini lebih meluas begitu, dan itu sebetulnya merupakan konsep yang diajarkan oleh Rasulullah. Diajarkan oleh Rasulullah, yaitu keseluruhan aspek kehidupan, pembelajaran kehidupan, begitu yang saya dapat. Dan itu sejalan dengan pemikiran Hajar Dewantara betul. Sebagai bapak pendidikan di Indonesia. Jadi pendidikan itu tidak hanya menyentuh akademik saja, tapi sikap kemudian keterampilan. Sehingga peran guru itu sebagai pendamping. Nah, peran guru juga Ustaz, yang dulu saya temukan di Quantum Teaching. Nah, di Quantum Teaching yang buku yang familiar bagi guru-guru ya. Guru hanya sebatas jembatan begitu. Menurut beliau itu guru sebatas menjembatani. Nah, tapi kan kalau konsep yang sekarang kita terima, guru juga tidak hanya jembatan transfer ilmu, tapi juga menjadi contoh yang baik dan lain-lain. Seperti Hajar Dewantara tadi ya. Kalau berbicara visi sebagai seorang guru, apakah Ustaz Gali punya visi tersendiri selain visi sekolah? Saya memiliki visi tersendiri, yaitu dapat menjadi contoh yang baik. Baik itu ketika berada di sekolah maupun ketika berada di luar pembelajaran. Karena pada intinya pendidikan itu tidak hanya di sekolah, tetapi di seluruh kehidupan. Apa yang Ustaz Gali pahami berkaitan dengan prinsip Merdeka Belajar? Untuk saat ini saya belum banyak membaca literatur terkait program Merdeka Belajar. Itu mungkin.
Jadi merdeka belajar itu sebuah prinsip di mana anak-anak itu tidak tertekan atau merasa berat dalam mengikuti pembelajaran. Makanya dalam pembelajaran itu muncul adanya kesepakatan ya, di sebelum dimulai pembelajaran itu ada kesepakatan dulu, kesepakatan materi apa yang dipelajari, kemudian metodenya seperti apa, kemudian aktivitas secara apa dalam pembelajaran, termasuk perizinan, izin ke toilet, izin ke luar dan sebagainya, itu muncul di sana. Ada kesepakatan. Apakah Sedigari sudah menerapkan kesepakatan tersebut atau di awal semester aja? Sebelum adanya kurikulum Merdeka ini, kita sudah biasa mengaplikasikan kesepakatan itu. Kita membentuk, apalagi tidak hanya sebagai guru mata pelajaran, tapi saya sebagai wali kelas menyampaikan itu ada kesepakatan dan aturan-aturan yang dibuat bersama, baik itu guru, wali kelas, sebagai wali kelas dan juga sebagai siswa. Jadi dari siswa ada masukan dari siswa. Kita hanya meluruskan saja jika ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, ini salah satu konsep merdeka belajar. Oh, begitu ya. Jadi salah satu konsep merdeka belajar itu muncul kayak gitu. Tapi sebenarnya hanya di awal semester saja. Ya. Jadi setiap pembelajaran itu dilaksanakan. Soalnya kan kalau di awal semester, di pertengahan itu kadang-kadang ada perubahan ya. Betul. Nah itu, jadi dikuatkan, kemudian selain dikuatkan ada kesepakatan baru. Bagus seperti itu ya. Setuju. Terkait supervisi besok, apa saja yang sudah disiapkan? Saya menyiapkan modul ajar. Modul ajar, ya. Oke. Sudah tersedia ya? Sudah tersedia. Kalau program tahunan, program semester, apakah sudah mulai merancang? Program tahunan dan program semester dibuat ketika di awal pembelajaran. Sudah ada ya? Tahun ajaran baru. Ada yang sudah, ada yang belum rampung. Oh iya. Berapa persen yang belum rampung? Ya, mungkin dari MPP. Modul ajar. Modul ajar ya. Nah, iya. Kalau lembar kerja menyiapkan tidak untuk besok? Lembar kerja belum. Siapkan ya? Ya, siap. Media yang digunakan apa besok? Saya menggunakan media audio visual. Audio visual berarti pakai fokus karena seluruh materi pembelajaran bahasa Arab ada diantaranya ada di media audio visual itu. Nah cocok. Itu teh bagian dari TPEC, teknologika, pedagogika, teaching, ya. Dan knowledge. Tapi di modul ajar itu ada keterbatasan diantaranya belum ke media yang interaktif. Jadi sehingga saya berusaha untuk tetap menjelaskan, tetap ada proses validasi gitu. Dan kendalanya di siswa masih belum bisa mengikuti, masih belum sarana pendukung untuk siswa belum ada, belum itu belum maksimal. Jadi siswa tetap manual menggunakan kertas begitu. Oh iya. Nah, tadinya harapan saya anak-anak belajar mengetik untuk kelas 9 khususnya yang akan dihadapi besok, yang akan dipelajari besok. Saya ingin sedikit-sedikit belajar menggunakan bahasa Arab dengan mengetik di komputer begitu. Bisa pakai lab? Bisa saja, bisa. Tapi untuk besok saya belum pakai lab. Kalau untuk pembelajaran besok kaitannya dengan tujuan pembelajaran, apa yang ingin dicapai, apa yang ingin dituju dari pembelajaran tersebut, mulai dari sikapnya apa yang diharapkan, kemudian kognitifnya, kemudian keterampilannya apa yang diharapkan, seperti itu.
Mereka yang pertama dari segi pengetahuan, tujuan pembelajaran dari segi pengetahuan mereka akan belajar teks narasi sederhana. Yang pertama, kemampuan bahasa Arab itu ada 3: membaca, menulis atau qiraah, kitabah, dan insya. Nah, yang akan saya tekankan untuk esok hari yaitu anak-anak harus mampu minimal membaca teks dengan tema Maulid Nabi. Qiraah tadi. Ya, qiraah. Kemudian yang kedua, mereka mampu menuliskan kosakata yang berkaitan dengan teks narasi sederhana terkait tema dengan tulisan biasa. Dengan tulisan buku. Jadi itu maksudnya keterampilan atau pengetahuan? Masih. Nanti di keterampilannya anak-anak mendemonstrasikan bacaan ke depan. Berarti keterampilan ini ya, keterampilan berbicara. Kalau dari sikap, apa yang ingin dituju? Sikap itu kan spiritual, contohnya berdoa. Kemudian sikap sosial, bagaimana cara anak tersebut berinteraksi dengan teman atau berkomunikasi dengan guru. Apa yang ingin dituju dari pelajaran ini? Karena di sini di materi ini berkaitan dengan Maulid Nabi, jadi sikapnya itu diantaranya adalah contoh-contoh sikap bertutur kata yang baik, kemudian jika keluar meminta izin, belajar meminta izin dengan bahasa yang baik. Ya. Kemudian sikap sosialnya saya ingin menerapkan lebih ke tutur kata sih, sikap bertutur kata dengan teman dan guru. Jadi mungkin spiritualnya berdoa ya, nanti untuk yang sosialnya bagaimana anak-anak bertutur kata dengan baik ada teman dan guru ya. Teman dan guru, dan sedikit-sedikit sekemampuan mereka menggunakan bahasa Arab sederhana. Iya. Kalau metode yang digunakan? Dengan metode eksplorasi. Ada eksplorasi, ada diskusi kan? Ada diskusi, ada. Eksplorasi teh mengajak atau menuntun anak untuk berpikir kreatif dan kritis ya? Ya, betul. Kemudian yang diskusi itu menuntun anak untuk melakukan aksi kolaboratif. Ya, betul. Di antaranya kan di dalam ini ada kosakata yang mungkin dianggap anak baru. Ya, ada kosakata baru dan juga susunan kalimat yang panjang dan kompleks gitu. Sehingga mereka mengeksplorasi kalimat-kalimat tersebut. Ya. Kalau presentasi ada kan? Ada presentasi, nanti anak-anak bergantian secara kelompok untuk membaca hasil teks terjemahan. Ya. Hasil teks terjemahan. Apa nilai Islam yang ditanamkan dalam pembelajaran besok? Nilai Islam yang dikembangkan diantaranya adalah dari Quran surat An-Nasr, bahwa ada kabar gembira ketika lahirnya sosok imam terbaik, sosok manusia terbaik, yaitu Rasulullah. Ya. Kalau model pembelajaran apa yang dipakai? Terpadukah atau punya model sendiri? Model terpadu. Khas JCT ya? JCT. Soalnya kan terpadu itu selain JCT ada juga yang umum ya. Oke, masuk ke pembelajaran. Selain dengan jargon, bagaimana Ustaz Gali mengondisikan anak
ada dengan sedikit nyanyian semangat bahasa Arab. Oh, iya. Nyanyian semangat bahasa Arab. Kemudian saya senang bercerita, ya, dengan cerita motivasi. Jangan lupakan kesepakatan kelas. Oh iya. Terus yang berikutnya, bagaimana cara Sajali mengkoneksikan materi sebelumnya dengan materi sekarang? Ada persepsi ya? Ya, mengkoneksikan materi sebelumnya yaitu berkaitan dengan materi safar, kemudian sekarang berkaitan dengan Maulid Nabi. Karena ini bahasa, jadi di dalamnya saya mengaitkan kosakata yang sebelumnya ada di materi sebelumnya, kemudian ada di materi yang baru begitu. Jadi kosakata sebelumnya dengan yang baru ya. Jadi kan Sajali di atasnya menceritakan ada nilai di sana. Nilai yang ingin dicapainya itu berkaitan dengan bertutur kata dengan baik. Nah, bagaimana cara Ustaz Gali menuntun anak-anak supaya menuju ke arah sana yang betul-betul kata dengan baik ya? Dalam pembelajaran. Kalau kebiasaan mungkin bisa ya. Ya. Nah, ini pembelajaran. Di sini diajarkan anak-anak untuk berbicara dengan tepat, berbicara dengan tepat dalam penggunaan konteksnya materi ya, konteksnya materi dengan penggunaan ejaan yang tepat dalam bahasa Arab. Sederhana tentunya, karena ini di level kelas 9 begitu. Susunan gramatikal yang tepat begitu. Susunan gramatikal yang tepat. Peran guru itu yang pertama ada yang disebut dengan penghukum. Jadi ketika anak melakukan kesalahan langsung diberikan hukuman di sana. Tetap menggunakan bahasa yang kurang baik langsung dihukum, misalkan sepajam atau seterusnya. Kemudian yang keduanya pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini contohnya, kan kemarin Bapak sudah menyampaikan kalau kamu jangan menggunakan bahasa tersebut karena bahasa tersebut kurang baik. Itu pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi guru juga bisa sebagai teman. Teman itu mengingatkan. Mengingatkan itu tentunya nadanya juga rendah atau netral. Kemudian ada yang bersifat sebagai pemantau atau memposisikan diri sebagai pemantau. Jadi biarkan saja dulu anak berbuat apa gitu. Nanti setelah beres pelajaran atau ada momen tertentu baru dipanggil. Itu peran sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir ada peran sebagai manajer. Manajer itu bagaimana posisi atau peran guru sebagai pengelola pembelajaran di kelas. Nilai tercapai dalam waktu yang sama. Kemudian kita juga mampu mengatur semuanya dalam pembelajaran. Nah, posisi Ustaz Gali ada di mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Saya lebih suka menjadi teman. Saya sering melakukan mentoring itu untuk menjadikan siswa sebagai teman. Keseringannya itu. Nah, kemudian kadang-kadang ya, tidak melulu seperti itu, tapi kadang-kadang saya harus memposisikan diri sebagai manajer, karena menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat itu, gitu. Cuman dan juga kadang-kadang saya sebagai penghukum juga, gitu, sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau diperlukan menghukum pada saat itu juga ya saya lakukan pada saat itu juga, yang tentunya dengan cara-cara yang sesuai. Walaupun belum ada kesepakatan di awal, kalau misalnya melakukan itu akan hukum seperti itu. Dalam hal-hal yang tidak ada kesepakatannya artinya spontan. Spontan ya. Spontan sifatnya. Itu pernah. Karena
bagaimana upaya Ustadz Gali sebagai fasilitator pembelajaran mengarahkan anak untuk aktif, mandiri, kreatif, dan kritis. Nah, ini kaitannya dengan peran sebagai manajer tadi mungkin ya. Ya. Itu anak-anak diberi stimulus. Anak-anak diberi stimulus dalam bentuk, bisa dalam bentuk pertanyaan atau dalam bentuk games misalkan gitu. Tapi untuk pembelajaran bahasa paling saya memberikan contoh kalimat misalkan, memberikan contoh kalimat dan anak-anak belajar menebak arti. Siap. Bagaimana cara Ustadz Gali menguatkan konsep pada anak, konsep materi? Kalau biasanya kan ada power teaching ya. Nah, itu dilaksanakan tidak kira-kira bisa? Teach. Kadang-kadang saya melaksanakan itu, kadang-kadang juga tergantung materi. Misalkan ketika materi IMLA, saya sedikit atau kadang tidak menggunakan power teaching, karena IMLA itu kan hanya menirukan bacaan, menuliskan apa yang saya bacakan gitu. Kalau dari hafalan kosakata atau mufradat baru, mungkin saya menggunakan itu. Dan besok rencananya diantaranya menggunakan itu untuk terjemahan, untuk sesi terjemahan, telaah dan eksplorasi. Itu ada nanti ya. Atau mengulang bacaan, menirukan bacaan. Terakhir, dalam kegiatan penutup, jangan lupa untuk melaksanakan refleksi pembelajaran. Jadi refleksi itu bentuknya bisa tertulis atau menunjuk siswa secara random, menceritakan pengalaman apa yang didapatkan. Kemudian selain pengalaman, kesan mengikuti pembelajaran hari ini seperti apa. Itu yang perlu kita laksanakan. Kemudian menyimpulkan, itu diberikan kesempatan satu atau dua peserta didik untuk menyimpulkan materi ajar. Nah, selanjutnya bagaimana pandangan Ustadz Gali terkait dengan reward dan punishment secara umum? Reward dan punishment itu sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Cuman harus berimbang, bersifatnya berimbang dan sesuai dengan kondisi. Jika itu di sana dibutuhkan untuk reward, jadi tidak melulu ayo reward gitu, tanpa ada suatu hal yang dikejar gitu, atau target yang dituju gitu. Jadi saya melakukan reward dan punishment disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, ada satu pandangan berkaitan dengan reward dan punishment. Katanya reward itu merupakan punishment bagi siswa-siswa yang memiliki kemampuan di bawah. Kemudian yang keduanya, dengan adanya reward, peserta didik itu tidak akan muncul tumbuh motivasi dalam dirinya. Motivasi internalnya itu tidak akan tumbuh. Yang dikejarnya itu adalah reward. Bagaimana menurut pandangan Ustadz Gali? Kalau reward diberikan secara berlebihan dan tanpa ada tujuan yang jelas, itu akan menjadi seperti itu. Anak akan merasa saya Pak Guru terlalu udah tahu baik gitu. Tapi kalau memang ada reward diberikan sesuai dengan tujuan, ada yang dituju begitu, target apa yang dituju itu akan lebih tepat, baik itu penggunaan reward maupun punishment begitu. Siap. Jadi tergantung momennya ya. Ya betul. Nah, terakhir
Rencana penilaian untuk sikap, pengetahuan dan keterampilan bagaimana Sir? Untuk penilaian, Ya. untuk pengetahuan anak-anak akan diberikan tes terjemahan. Tes terjemahan. Berapa soal? Dalam bentuk bukan soal, tapi bentuk kerja apa namanya? Jadi proses kan? Oh di tadi ya? Proses ya. Di lembar kerja tadi ya? Ya di lembar kerja tadi penilaian proses. Penilaian proses dan keterampilan juga karena ini bahasa sifatnya, jadi penilaian proses keterampilan dalam menyampaikan hasil anak-anak ke depan. Nah itu penilaian keterampilan demonstrasi. Siap. Kalau sikap? Kalau sikap sama juga dari penilaian proses. Gitu saja. Siap. Ada hal yang mau dikonfirmasi sebelum ditutup? Mungkin untuk buku paket anak-anak belum ada ya? Anak-anak masih belum mendapat ada kendala buku paket. Ya, buku paket itu kemarin kan Ustaz Galih mengajukan Ustaz Aceh ya? Ya itu untuk nahwiyah, Nahwu, materi nahwu. Kalau untuk materi bahasa Arabnya sendiri sudah ada, tinggal materi yang nahwunya, nahwu sorofnya. Kalau buku paket bahasa Arab ada? Belum ada. Belum ada ya. Kemarin teh yang di Ustaz Aceh teh yang dibuat Ustaz Aceh dari Kabin Pendidikan teh menyarankan jangan itu, soalnya itu lebih ke arah itu ya, persisnya. Walaupun penggunaannya secara umum, jadi tetap pandangan mungkin beberapa orang tua ini lebih ke arah sana. Gitu, jadi belum di Aceh. Padahal materinya Umum. Ya, tidak ada kaitannya. Tidak kaitannya dengan gitu Ustaz. Ya, siap. Terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan bisa dipersiapkan yang sebaik-baiknya. Kemudian terkait dengan administrasi, kemudian game dan sebagainya itu silahkan dimaksimalkan sehingga besok teh ngalir. Kita tuh dengan kendala. Alhamdulillah. Mangga Ustaz. Aku nuhun Saudara Gus.